Ya, sepanjang bulan ini, bulan Mei kita membahas tentang ibadah. Ya, kalau saudara mengikuti seri pengajaran di CLCC, mulai dari minggu pertama, kedua, dan sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang ibadah. Ya, dan hari ini saya akan membahas tentang ibadah dalam keluarga. Nah, yang seperti kita tahu bahwa ibadah bukan cuman sekedar aktivitas rohani. Ya, kita sudah membahas itu. Merenungkan firman, berdoa bersama, sharing tentang firman itu menjadi sesuatu yang harus ada dalam keluarga kita. Itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan di dalam keluarga. Ya, nah tapi lebih dari itu ada arti kata ibadah yang lain yang bicara tentang melayani dan bekerja. Saya rasa arti kata ibadah tentang melayani menjadi sesuatu yang pas banget untuk keluarga. Setuju saudara? Karena di dalam keluarga kita harus melakukan apa yang namanya melayani. Kita perlu melakukannya bersama-sama. Artinya gini, gak bisa orang tuanya aja yang melayani, anak-anaknya gak melayani, gak bisa saudara. Atau terbalik, suaminya saja yang melayani, istrinya gak melayani, gak bisa. Kita perlu mengerjakan apa yang namanya melayani dalam keluarga, bicara tentang satu kesatuan. Bersama-sama kita melakukannya. Nah, sebelum saya sharing di sini, saya ada tanya sama satu anak muda gitu ya. Saya tanya, kalau menurut kamu waktu mendengar kata keluarga, apa yang ada dalam pikiran kamu? Dia langsung dengan cepat menjawab, diterima om, diterima. Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman, yang aman. Kita diterima apa adanya dengan segala kekurangan. Saya mendapat sesuatu tuh dari anak itu. Keluarga menjadi tempat yang harusnya kita betul-betul diterima apa adanya kita. Keluarga bukan ruang pengadilan di mana kita dihakimi. Dihakimi dengan segala kekurangan kita, dengan segala kesalahan yang kita buat. Keluarga bukan tempat seperti itu. Keluarga adalah tempat kita diterima apa adanya. Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman. Keluarga harus menjadi tempat yang betul-betul aman buat kita. Meskipun pada kenyataannya kita tahu ya, keluarga ada kalanya gak seindah itu. Saudara setuju? Meskipun dalam keluarga kita sering dibanding-bandingin, adik kakak dibandingin, sama anak orang, sama anak tetangga kita dibandingin. Oh lihat tuh anaknya si om itu mah udah bisa beli rumah. Tuh udah bisa ganti mobil anaknya si om itu. Keluarga menjadi tempat kompetisi. Keluarga menjadi tempat sepertinya seharusnya kita berkompetisi dengan orang lain. Kita lupa bahwa keluarga itu bicara tentang diterima apa adanya. Makanya ayat ini harusnya menjadi perenungan buat kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu bahwa di ayat-ayat sebelumnya, itu kan 2-3 ya, di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang hai suami-suami, hai istri-istri gitu ya. Saudara ingat itu ya. Nah ditutup dengan ini, bahwa semua yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Respon manusia kadang-kadang mengecewakan kita. Artinya gini loh, kita sih sudah berbuat baik pak, saya sudah menghormati orang tua saya. Aduh, tapi papa kayaknya gak ada terima kasihnya tuh. Kita sudah lakukan semuanya buat anak saya pak. Tapi anak saya tetap aja gak pernah tuh menghargai saya. Seringkali gini, respon perbuatan baik kita dalam melayani sangat bergantung dengan feedback yang kita terima. Setelah feedbacknya jelek, biasanya kita jadi malas untuk melayani. Sudah pernah alami itu? Males lah si papa mah. Kita udah gak mau lagi melayani. Kita sangat tergantung dengan apa yang kita dapat. Makanya firman ini bilang, lakukan seperti untuk Tuhan. Terlepas dari apapun responnya, lakukan seperti untuk Tuhan. Mengasihi menjadi sebuah keputusan, bukan cuma sekedar perasaan. Ya kalau perasaannya lagi baik, lagi happy, ya udahlah sayang. Tapi kalau lagi gak baik, responnya juga gak enak, udahlah gak usah nanya. Mengasihi menjadi sebuah perasaan yang bisa naik turun. Moodnya bisa naik turun.
Nah seringkali keberdosaan kita membuat kita banyak bikin masalah dalam keluarga. Betul gak saudara? Saya muter di beberapa home, kalau temanya tentang mengampuni, temanya tentang keluarga, itu sharingnya serem-serem saudara. Sharingnya ngeri-ngeri. Sampai saya ditanya, gimana masukannya Ko Surya? Saya gak bisa jawab saudara. Ini masalahnya kayaknya susah banget, rumit banget. Ditinggalin utang gede sama papahnya, terus dia suruh ngurus, papahnya udah meninggal. Ada lagi yang orang tuanya ditaruh di Jompo, saya kemarin ke Jompo, rumah Jompo. Ada tante-tante di rumah Jompo, tante kok ada di sini, orang mana? Saya bilang, orang Bandung. Terus anaknya di mana? Anak saya ada di Bandung. Tante kok nggak ada rumah atau apa? Saya dulu rumahnya banyak. Anak saya judi online, habis semua itu rumah. Terus saya ditaruh di panti Jompo, dia tinggalin aja begitu saja. Sudah lihat keputusan-keputusan yang kita buat itu bisa berdampak buruk untuk keluarga kita. Apapun yang kita kerjakan, seringkali kita berpikir gini, gak peduli sama orang lain. Yang penting gua mah beres. Sama keluarga aja kita seringkali gak peduli. Kita terlalu sibuk untuk peduli. Sibuk dengan diri kita sendiri. Yang saya tahu lawan dari kasih adalah ketidakpedulian. Setuju? Kalau hari ini saudara tidak peduli sama keluarga saudara, jangan-jangan saudara sedang tidak mengasihi mereka. Saudara tidak mengasihi lagi. Saudara nggak peduli. Karena lawan dari kasih adalah ketidakpedulian. Nah, ada juga orang tua yang baik sih. Saya ketemu dengan orang tua yang baik, ada di rumah gitu. Tapi ya sama aja nggak peduli. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Saya punya sahabat di Lasem. Dia seorang pekerja keras, luar biasa. Kerja keras, kerjanya bagus. Wah semua dikerjain. Saking sibuknya dia sering keluar kota. Kadang bisa 2-3 hari gitu ya. Keluar kota gak pulang. Dan kalau dia pulang, dia hidupnya di kolam koi. Dia senang sekali miara koi. Jadi ikut kompetisi dan juara macam-macam. Jadi istri dan anak-anaknya gak diurusin saudara. Yang dia urusin cuma pekerjaan dan ikan koi. Udah aja. Tapi dia baik. Makanya waktu kita nasehatin, waktu kita ngajak ngobrol. Dia bilang loh gue salah apa? Semua materi sudah disediain. Makanan, semua sekolah, semua berlebih. Mereka hidup enak. Masa sekarang gue gak boleh hidup enak? Masa gue sekarang gak boleh punya hobi ikan koi? Seringkali kita mengukur gini loh. Melayani selalu bicara tentang materi. Betul saudara? Kalau materi hari ini saudara dicukupi, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, keluarga saudara gak hidup hanya dengan materi saja. Setuju saudara? Kita gak hidup hanya dengan materi saja. Kita gak hidup dengan itu. Kita perlu apa yang namanya hubungan emosional yang sehat. Kita perlu ditanya, kita perlu ngobrol. Setuju saudara? Kita perlu tahu dong, keadaan lu gimana? Sekolah lu gimana? Mungkin ke pasangan istri kita mungkin lagi ngalamin apa yang dia rasa. Kita perlu apa yang namanya ngobrol. Kita perlu apa yang namanya mendengarkan. Setuju saudara? Kita perlu. Ini ada cerita nih. Ini akibat kurang ngobrol, ini bisa terjadi seperti ini. Saya diajak makan sama anak muda gitu ya. Pendeta kan sering diajak makan saudara ya. Sering diajak makan. Saya diajak makan. Kok kita makan? Ada kafe baru di Dago. Saya diajak makan. Oke. Begitu saya duduk dia pesan pizza ya kok. Oke, pizza. Begitu duduk pesan terus gak lama datang pizzanya datang. Begitu pizza datang anak muda ini langsung ngasih garam. Ngasih merica. Ngasih keju bubuk. Banyak lagi. Dikasih semua banyak. Saya bilang bro lu udah pernah makan ini? Belum. Kenapa gak dicobain dulu? Saya bilang, cobain dulu rasanya gimana baru mau ditambahin. Oh enggak kok, ini kasih. Enak pasti enak. Oke, saya bilang oke. Bro saya ada hipertensi, saya bilang. Saya ada darah tinggi dan saya gak bisa makan yang terlalu asin. Enggak kok aman ini mah. Begitu saya makan asin banget saudara. Asin itu betul-betul asin. Saya bilang bro ini asin banget. Saya bilang, oh gua kira lu suka asin.
Ya lu tanya dulu dong, ngobrol dulu saya bilang. Saudara bisa bayangin akibatnya kurang ngobrol? Ada banyak hal yang kita putuskan tanpa memikirkan orang lain. Betul? Ada banyak hal yang sepertinya udah gini aja. Belum tentu saudara, belum tentu. Dan mungkin itu yang kita lakukan sama anak-anak kita di rumah. Anak kita baru ngomong sedikit, oh papi udah tahu. Udah gini aja, udah gini. Maksudnya bukan gitu, Pi. Maksudnya bukan gitu. Kita terlalu cepat berespon. Kita terlalu cepat bereaksi yang akhirnya gini, kita malah memperburuk suasana. Kita hanya berusaha memperbaiki apa yang kita tidak tahu. Kita jadi sok tahu. Betul saudara? Seperti teman saya tadi sok tahu. Dia pikir udah ini enak. Saya bilang saya gak bisa makan asin gini. Itu yang sering kita lakukan di rumah. Waktu suami kita baru ngomong satu dua kata, istrinya langsung menyambar dan menghabiskan semuanya. Tenang. Maksudnya bukan gitu, Mi. Maksudnya bukan gitu. Sabar. Saya cuma mau bilang, bagaimana kita bisa katakan bahwa kita mencintai keluarga kita kalau kita gak pernah mendengarkan mereka. Kalau kita gak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gimana kita bisa mengenalinya kalau kita gak pernah membangun sebuah komunikasi yang jujur. Komunikasi yang terbuka. Anda tidak bisa mencintai orang yang tidak Anda kenal. Dan cara kita mengenal adalah dengan mendengarkan mereka. Setuju saudara? Gak ada. Kita gak mungkin bisa mengenal orang. Kita gak bisa mungkin mencintai keluarga kita kalau kita sendiri gak pernah mau mendengarkan mereka. Dan yang sering kali kita pahami bahwa gini loh. Yang penting kan saya sudah cukupi uangnya Pak. Yang penting kan saya ada di rumah. Saya gak nakal, saya gak selingkuh. Saya baik kan Pak. Saya cuma mau bilang seringkali kita memahami dosa hanya tentang perbuatan jahat. Hanya tentang berbohong, menipu mungkin. Tapi ada dosa yang terjadi karena kita lalai melakukan kebaikan. Saudara pernah dengar ayat itu? Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa yang terjadi bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi justru karena ketika kita tidak melakukan kebaikan. Yang harusnya kita lakukan tapi kita tidak melakukan. Melayani keluarga itu harus menjadi sesuatu yang harusnya kita kerjakan di rumah kita, di keluarga kita. Tapi kita tidak melakukannya. Kita jadi diam-diam aja. Sampai rumah main game, main HP, gak ngurusin anak-anak, gak ngurusin istri, gak pernah ngajak ngobrol mereka. Coba dicek, apakah kita sedang menjalani keluarga yang saling melayani atau kita sedang melayani diri kita sendiri. Ini menekankan bahwa gini loh, kekristenan bukan hanya soal menghindari dosa, tapi juga melakukan kehendak Allah secara aktif. Setuju saudara? Yang penting kan saya gak dosa Pak, yang penting kan saya, bukan. Kekristenan bicara melakukan kehendak Allah loh. Bahwa saudara ada di keluarga, saudara ada di rumah itu pasti ada tujuan Allah untuk di situ. Setuju saudara? Bukan tanpa kebetulan saudara punya orang tua seperti itu, saudara punya anak seperti itu. Allah punya rencana loh. Dan saya mau bilang gini, pemulihan keluarga selalu diawali dengan pulihnya hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya, tanpa itu bohong lah. Pastor Andi bahas di minggu pertama. Hubungan pribadi, ibadah pribadi menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Tujuannya gini loh, supaya kita bisa memulihkan orang lain. Supaya kita bisa melayani orang lain, kita bisa melayani keluarga kita. Kenapa pemulihan hati menjadi penting? Supaya kita bisa memulihkan keluarga kita. Percayalah, semua itu diawali dengan pemulihan ibadah yang pribadi dengan Tuhan. Poin ini saya mau sama-sama kita renungkan. Sebenarnya apa sih yang sedang kita kerjakan dalam keluarga kita? Apakah kita lagi santai-santai aja? Kita merasa bahwa semuanya berjalan seperti biasa aja, kita gak perlu melakukan apa-apa. Apa yang sedang kita lakukan? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan? Ataukah saya sedang melayani diri saya sendiri? Yang penting kan saya, yang penting saya happy. Saya gak tahu istri saya, anak saya gak tahu. Apa yang sedang kita lakukan dalam keluarga kita? Apakah kita sedang melayani? Apakah justru kita sedang menyusahkan keluarga kita? Coba dicek.
Apakah kita sedang tidak peduli sama mereka? Kita gak mau tahu dengan apa yang sedang mereka alami. Kita gak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan orang tua kita. Kita gak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Kita gak peduli, kita sibuk. Coba renungkan, apa yang sedang kita lakukan dalam keluarga kita? Apakah hanya tentang materi dan kita merasa bahwa kita sudah selesai melakukan yang terbaik? Saya cuma mau bilang, anggota keluarga kita perlu ngobrol. Setuju saudara? Perlu ditanya keadaannya. Makanya tetap terhubung dengan firman menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kerjakan. Setuju saudara? Tanpa ini apa yang kita lakukan jadi egois. Tanpa ini apa yang kita lakukan hanya tentang mementingkan diri kita sendiri. Kita gak pernah mikirin keluarga kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh. Tapi Yakobus ada bilang gini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, percuma. Nah, ada banyak dari kita sibuk menumbuhkan iman tapi gak pernah lakukan sesuatu di rumah. Kita hebat di pelayanan, kita hebat di pekerjaan, tapi di rumah kita gak hebat. Iman yang kita dapat, iman yang kita pelajari gak jadi buah di keluarga kita. Ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Karena buat saya gini loh, Tuhan tidak memanggil kita hanya sekedar tahu tentang firman. Tapi melakukan. Setuju saudara? Kita semua dipanggil untuk melakukan, untuk berbuah. Saya ada mendampingi banyak pasangan, ada banyak orang. Dan setelah kita ngobrol, biasanya mereka konseling, dia cerita sesuatu. Setelah kita kasih masukan dan lain-lain. Ujungnya saya selalu bilang, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Setuju gak saudara? Kita para konselor bukan manusia luar biasa yang bisa menyelesaikan semua masalah saudara. Kita semua manusia terbatas. Yang saya tahu Tuhan tidak terbatas. Ayo bangun hubungan dengan pribadi yang tidak terbatas itu untuk menjawab kebutuhan kita. Masukan saya, masukan teman-teman konselor itu hanya sebatas cara. Hanya sebatas pemikiran. Tapi yang saya mau bilang gini loh, kehidupan pribadi dengan Tuhan itu yang akan menyelesaikan masalah saudara. Percayalah itu yang akan menyelesaikan masalah saudara. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak terbatas itu yang bisa menjawab semua kesulitan saudara. Kita hanya membantu, para konselor, home leader hanya sekedar membantu mendampingi saudara. Tapi ada kalanya saya sering kali diomonginnya gini, basic banget sih Pak jawabannya. Gak ada jawaban lain, doa aja, yang penting doa, baca firman, basic banget sih jawabannya. Kita sering kali berpikir cara Tuhan tuh harus spektakuler. Cara Tuhan tuh harus luar biasa. Cara Tuhan tuh sepertinya harus yang wah. Seperti yang kita bayangkan. Ada satu cerita di perjanjian lama. Mungkin saudara pernah dengar tentang Naaman. Seorang perwira Aram. Saudara pernah dengar cerita itu? Yang sakit kusta. Naaman datang ke rumah Elisa. Elisanya gak menemui dia. Elisanya tetap di dalam nyuruh bujangnya bilang. Udah Naaman mandi aja di sungai Yordan 7 kali. Nanti juga sembuh. Dan Naamannya kesel. Betul saudara? Naamannya marah. Dia bilang kok gitu sih? Saya kan pejabat, saya kan perwira. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman merasa gini loh, harusnya Elisa tuh datang terus tangannya digoyang-goyang gitu ke tempat penyakitnya jadi sembuh. Kita sering kali merasa bahwa gini loh, harus spektakuler baru bisa sembuh. Kalau cara-cara biasa gak akan sembuh. Kita mulai coba atur Tuhan, kita mulai coba dengan apa yang kita mau. Ayatnya yang ke-12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman mungkin berpikir, kenapa harus jauh-jauh ke sana? Ini cara gua paling benar. Udah mandinya di sungai Damsik aja.
Kita seringkali berpikir gini loh, cara Tuhan, tapi saya yang atur caranya. Saya yang atur. Harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini. Kita seringkali memakai cara kita untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu apa yang kita mau. Kita mungkin berpikir gini, terlalu mudah. Hanya suruh doa dan baca firman, terlalu mudah, terlalu biasa kok. Yang kayak gitu mah gak usah diajarin. Saya cuma mau bilang, kita hanya bisa membangun dasar dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa membangun sesuatu di atasnya. Dasarnya itu harus firman Tuhan. Dan yang saya mau bilang gini loh. Tuhan mengerjakan rencananya lewat hal yang kita anggap biasa mungkin. Yang mungkin kita anggap, yang nasehatin juga orang biasa. Cuman doa. Sudah tangkap intinya? Bahwa Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memulihkan kita. Amin saudara. Makanya terhubung dengan firman menjadi dasar kita bisa melakukan rencana Allah dalam hidup kita. Termasuk melayani keluarga kita. Hanya dengan terhubung dengan firman itu yang membuat kita mampu. Membuat kita mampu melayani keluarga kita. Makanya ini yang selalu penting. Memberitakan Injil pada diri sendiri. Ayo ingatkan diri kita tentang bahwa gini loh. Saya adalah manusia yang sudah diampuni, manusia yang ditebus, manusia yang dikasihi sama Tuhan. Manusia yang sudah dilayani secara pribadi sama Yesus. Dan itulah yang memampukan kita untuk melayani keluarga kita. Tanpa kesadaran ini, bohong saudara, kita bisa melayani. Karena kita tahu bahwa keluarga kita keluarga yang gak sempurna. Betul saudara? Orang-orang dalam keluarga kita semua tahu mereka orang berdosa yang gak punya hati kadang gitu ya. Kita sudah lakukan yang terbaik, mereka gak pernah peduli. Tapi dengan kesadaran Injil, saya berharap gini loh, kita bisa melayani keluarga kita. Kita bisa melakukan ibadah kita di dalam keluarga. Allah mengasihi saya yang tidak sempurna, inilah yang menjadi kekuatan kita untuk mengasihi keluarga. Saya percaya kita semua mengalami ini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Yeskiel bilang, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sadari gini saudara, hati kita tuh sudah diperbaharui. Amin saudara. Hati kita tuh sudah diganti loh. Hati kita tuh jadi hati yang taat loh. Hati yang taat bicara tentang peka terhadap kehendak Allah. Taat bukan hanya karena tekanan hukum, tapi kerinduan dari dalam. Makanya ketaatan yang lahir dari relasi. Bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Setuju saudara? Taatnya itu karena kita mengalami sebuah hubungan sama Tuhan. Kita mengalami kasihnya Tuhan. Taat gak cuma sekedar aktivitas rohani. Saudara ikut banyak kelas, saudara ikut banyak doa. Jam doa saudara panjang-panjang, puji Tuhan saudara. Saudara lakukan itu. Tapi saya berharap gini, di dalam ketaatan ini saudara menemukan relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan. Tanpa itu aktivitas kita cuma hanya sekedar jadi aktivitas. Kita gak punya relasi. Tapi yang dimaksud dengan taat di sini lahir dari sebuah relasi, dari sebuah hubungan. Makanya karena hubungannya dekat, hati kita jadi mudah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Setuju saudara? Saat kita merenungkan firman, harusnya kita jadi sadar. Firman selalu mengingatkan, menginsyafkan kita akan dosa. Kesalahan, apa yang harus berubah, apa yang gak boleh kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam keluarga. Semuanya didapat ketika kita merenungkan firman. Amin saudara? Kita perlu tetap terhubung dengan firman Tuhan supaya kita punya kekuatan untuk melayani keluarga kita. Tanpa itu susah saudara. Kita punya kekuatan dari mana? Makanya jangan dianggap remeh tentang doa merenungkan firman. Saudara ingat cerita Naaman. Tuhan mengerjakan lewat perkara-perkara biasa. Mungkin kita menganggap doa dan merenungkan firman sesuatu yang biasa. Itu udah dari dulu Pak. Tapi saya mau bilang kekuatannya tidak biasa. Amin saudara. Pengharapannya tidak biasa. Itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan waktu kita melakukannya. Amin saudara. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu hari ini. Perenungannya. Ibadah dalam keluarga tidak hanya bicara tentang aktivitas rohani, setuju? Ada doa, ada merenungkan firman, tapi juga gini loh, melayani.
bicara tentang melayani keluarga kita. Dan ini yang kedua, kesibukan dan ketidakpedulian karena luka yang tidak terselesaikan menjadi musuh dalam melayani keluarga. Seringkali kesibukan begitu menghabiskan waktu kita. Betul saudara? Apalagi ada ketidakpedulian karena luka yang tidak terselesaikan. Seringkali ada banyak keluarga yang pada akhirnya gak mau peduli lagi karena memang ada luka. Ada masalah, ada sakit hati di situ. Yang membuat akhirnya gini, gue gak peduli lagi. Udah gak peduli, terserah. Saya cuma mau bilang, biarlah perenungan hari ini membuat kita sadar bahwa Tuhan panggil kita ada dalam keluarga itu bukan tanpa rencana. Setuju saudara? Tapi Pak dia nyebelin banget, Papa nyebelin banget. Saya cuma mau bilang, ayo terhubunglah dengan firman itu yang memberikan pengharapan. Ayo terhubunglah dengan firman itu yang membuat kita mampu untuk melayani. Tanpa itu kita akan cuma jadi orang-orang yang menjadi korban. Saya seringkali masuk ke home dan anak-anak muda selalu bilang bahwa dia adalah korban dari orang tuanya. Saya cuma bilang, kalaupun kita korban, berhenti hidup sebagai korban. Kalaupun kita tersakiti, berhenti kita hidup untuk sakit hati. Firman Tuhan memulihkan semua itu. Jangan anggap enteng, jangan anggap biasa. Setuju saudara? Makanya Injil selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna tapi diselamatkan oleh Allah. Kesadaran itu yang membuat kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang tidak sempurna, keluarga yang jauh dari sempurna, keluarga yang sama sekali gak layak buat dikasihi. Tapi saya mau bilang, bukankah kita juga harusnya binasa saudara? Tapi biarlah berita Injil bisa membuat kita semakin bisa menerima kekurangan orang lain. Amin saudara. Dan ini yang terakhir, ini bagus banget saya pinjam dari Ko Ariel. Ko Ariel ada sharing ini minggu lalu di Lasem. Tanpa kesadaran akan kasih karunia Tuhan, ibadah hanyalah transaksi bisnis yang berpusat pada diri sendiri. Sedih saudara, saya baca ini sedih banget. Melayani tanpa kasih. Apa artinya sih saudara? Mungkin seperti pembantu di rumah kita atau di restoran, mereka melayani sih. Tapi kan mereka tidak pernah mengasihi saudara. Saudara bisa bayangkan kalau itu yang saudara lakukan sama keluarga saudara. Saudara melayani tanpa kasih. Saya melayani papa karena hanya fasilitasnya yang saya nikmati. Tapi pribadinya saya gak mau terima. Ada berapa banyak anak muda yang tinggal sama bapaknya karena mereka hanya mencintai fasilitasnya. Tapi mereka tidak pernah menyukai pribadinya. Mungkin ada banyak orang tua juga yang memberi buat anaknya karena memang tanggung jawab mereka hanya untuk memberi. Tapi mereka udah gak peduli lagi dengan kehidupan anak itu. Kita melayani tanpa kasih. Kita sedang berbisnis. Ujung-ujungnya kita melayani hanya untuk kepentingan kita saja. Papa gua kaya, gua harus dapat fasilitasnya. Oh ini nih, om ini kaya nih, jadi kita harus dekat sama dia. Nah tante ini yang gak terlalu kaya suruh di dapur aja, suruh bersih-bersih. Saudara bisa bayangkan? Saudara melayani dengan pemikiran berbisnis. Saudara melayani tanpa kasih. Ngeri saudara. Saya hanya berharap bahwa perenungan hari ini membuat kita punya hati untuk keluarga kita yang tidak sempurna itu. Betul saudara? Saya tahu gini loh, Tuhan panggil kita untuk ada di keluarga itu bukan tanpa rencana. Yes. Bukan tanpa rencana. Yes. Saudara harus jadi berkat di situ. Gak gampang, susah Pak, terlalu sakit Pak. Saya tahu rasanya sakit hatinya. Makanya tetap terhubung dengan firman menjadi satu-satunya dasar kita untuk membangun sesuatu di atasnya. Tanpa itu kita akan capek, tanpa itu kita gak akan menemukan apa-apa. Amin saudara. Saya berharap kita bisa sama-sama melayani keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.